Pemirsa, seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan. Ya, wajah korban bahkan dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah korban polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk ancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Sebelumnya, Nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, Nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diem lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah laki-laki di dalam karung dengan kondisi hanya setengah badan dan tangan terikat. Ya, polisi saat ini tengah memfokuskan identifikasi terhadap jasad korban. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badlu, saksi mata, mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung gitu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Terus baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, lukanya di luar itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogi Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca proses pemakaman jenazah Widi Nur Cahyono tewas diduga dianiaya polisi, puluhan warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi Mapolsek Beji. Ya, mereka menuntut polisi yang menganiaya korban sebaiknya dipecat dari Polri karena diduga salah tangkap dan dipukuli. Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya dua anggota polisi Polsek Beji.
Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini kami dalam pemeriksaan oleh Polda Jatim. Ya. Kami mohon bapak-bapak sekalian menghormati proses hukum ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap dua anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang warga Tulung Agung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulung Agung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilang, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah kok? Iya, kita katanya bulan tahun-tahun inilah. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Ya, mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain, mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka dari pas kebakaran itu. Oh, masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Waktu disampaikan itu dia minta pertolongan. Minta pertolongan, berarti sudah terbakar tadi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja. Saya sampaikan. Bawa apa itu? Truk, angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dunia. Nama kakaknya nggak ada. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah akan ajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan TPPU. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi. Pemirsa, selamat pagi Togi. Selamat pagi Yasmin. Hari ini. Yes, good to be back. Gimana kabarnya pagi hari ini Yasmin? Baik dong, semoga pemirsa juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pastinya ya. Nah, untuk mungkin ada tips kan nih buat pemirsa pagi-pagi, karena memang ya kadang-kadang cuaca ini tidak menentu. Ada nggak sih tips buat pemirsa agar selalu semangat di pagi hari untuk selalu semangat ya. Iya, harus ini kerjaannya. dong mencukupi nutrisi dan juga ini cairan dalam tubuh, jangan sampai karena kan cairan sekarang dalam tubuh masih itu apa aja tuh? Jus gitu ya. boleh, jus yang sehat pastinya kan. Juga air mineral juga jangan sampai lupa. Bener. Minimal per hari ya. Kemudian juga kan sekarang masih bisa dikatakan masih musim kemarau begitu Kemarau, ya. Diperkirakan akan berlangsung hingga bulan September begitu 2026. Semoga teman-teman semua juga jangan lupa minum vitaminnya. Setuju. Ada lagi mungkin. Apa tuh? Jam tidur harus cukup. Betul, seperti kita jam tidurnya cukup sekali ya Togi. Karena kalau snack kurang pasti baunya moody, ngantuk, nggak baik ya untuk menjalankan aktivitas ya, nggak fokus juga ya. Ada juga ini di minggu-minggu ini mungkin ada yang sedang Togi tunggu-tunggu nggak sih? Siaran sih aku tunggu-tunggu karena memang aku suka kerja dan siaran. Kalau kamu sendiri apa nih? Mungkin yang saya tunggu-tunggu dan juga sebagai masyarakat Indonesia adalah nanti hari Jumat ya. Ada apa hari Jumat? Penentuan apakah Indonesia akan lolos ke semifinal Asian Hyundai Cup 2026 nanti akan melawan Singapura. Tentunya kita harapkan itu merupakan kesempatan terakhir Indonesia ya. Dan harus semangat ya. Kita harus semangat ya, terus optimis Benar ya. sekali. Baik, kita sahabat pemirsa, senang sekali saya Togi Sinaga. Dan saya Sementara pemirsa yang akan menemani Anda pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Ya, akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Ya, sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan sulit dikendalikan. Ya, kondisi ini membuat 5 petugas harus mendapatkan perawatan. Pemirsa, cuaca panas dan angin kencang serta lahan gambut yang kondisinya kering membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman untuk memadamkan api agar tidak meluas. Luasnya kebakaran hingga ratusan hektar serta cuaca panas ekstrim membuat petugas bekerja ekstra keras. Kondisi ini membuat 5 orang petugas dari tim Darkahutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah tumbang dan jatuh sakit mendapatkan penanganan dari petugas medis. Meski sejumlah petugas tumbang dan jatuh sakit, upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan lainnya guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Itu minumnya berapa kali?
Pemirsa, banjir melanda Padang, Sumatera Barat menenggelamkan rumah, sekolah, dan bangunan lainnya. Ya, pemirsa, tim pencarian dan penyelamatan setempat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari lingkungan yang dilanda banjir. Petugas juga berjalan menerobos banjir untuk dapat mengevakuasi sedikitnya 50 orang. Dari 15 lokasi di seluruh kota Padang, distrik yang paling parah terkena dampak adalah Kuranji, Koto Tangah, dan Bungus Teluk Kabung. Tinggi banjir di seluruh titik pun bervariasi hingga yang paling parah mencapai 1,5 meter. Akibat bencana ini, sejumlah akses ke sebagian kota Padang juga terputus. Pemirsa, diduga karena jalanan licin dan kurang rambu lalu lintas, sebuah mobil jenis minibus terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja. Akibatnya 3 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit. Sabar. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke jurang sedalam 200 meter di Poros Palopo, Toraja, Sulawesi Selatan. 3 orang penumpang ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Salah satu di antaranya ditemukan berada di luar mobil, diduga terlempar dari kabin saat mobil tersebut terjun bebas. Dengan menggunakan sarung dan peralatan seadanya, warga saling pegangan untuk mengangkat dan menarik korban dari dalam jurang. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi, namun dugaan kuat karena kondisi jalan licin serta kurangnya rambu lalu lintas. Satu unit mobil yang merek Toyota Avanza bergerak dengan kecepatan tinggi, namun seketika berpapasan dengan salah satu kendaraan. Akhirnya kendaraan tersebut yang merek Avanza ini menghindar ke kanan, sehingga turun di bawah jalan dan lepas kendali sehingga jatuh. Kasus kecelakaan ini masih terus didalami Polres Palopo, sementara ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, News melaporkan.